Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 mata kuliah Kepemimpinan Pendidikan Islam. Saya sendiri Asri Damayanti dan rekan saya Nurul Awalia akan menjelaskan penelitian tentang peran serta tugas seorang pemimpin. Setiap individu layak dan mampu menjadi seorang pemimpin, baik pemimpin formal ataupun pemimpin informal. Kemudian, apa itu yang dimaksud dengan pemimpin formal dan pemimpin informal? Pemimpin formal ialah pemimpin yang secara resmi diangkat untuk menjadi salah satu orang yang mempertanggungjawabkan dalam menentukan suatu keputusan yang kemudian dipertanggungjawabkan dan dilaporkan kembali kepada pemimpinan atau kepada atasannya. Sedangkan pemimpin informal adalah pemimpin yang tidak diangkat secara resmi karena ketentuan dari pendapat-pendapat tertentu dari suatu kelompok atau organisasi. Karena kenapa dia diangkat menjadi pemimpin? Untuk menentukan arah kelompok atau organisasi tersebut atau mempertanggungjawabkan arah organisasi dan kelompok tersebut. Baik, selanjutnya kita akan lanjutkan kepada pembahasan mengenai peran dan tugas seorang pemimpin yang diungkapkan oleh Mullins. Yang pertama, tugas dan peran seorang pemimpin menurut Mullins adalah seorang pemimpin itu lebih kepada inovasi. Yang kedua, seorang pemimpin itu bersifat membangun untuk keperluan yang akan datang. Yang ketiga, pemimpin itu harus fokus pada pelakunya. Yang keempat, pemimpin lebih pada membangun kepercayaan. Yang kelima, pemimpin melihat secara keseluruhan. Dan yang keenam, pemimpin memilih langkah yang semestinya dilakukan. Kemudian penulis mengungkapkan dalam penelitiannya selama ini pada dunia pendidikan, yakni kami meninjaunya di Pondok Pesantren Darussalam Bogor, bahwasannya pemimpin adalah seseorang yang memimpin dalam bentuk hal apapun untuk mengayomi serta mengarahkan anggotanya dalam melaksanakan sesuatu yang harus dikerjakan. Karena adanya arahan, anggota ini akan dapat memahami apa yang harus dikerjakan, sehingga dapat melaksanakan perintah tersebut secara berkelanjutan. Kemudian dalam memimpin juga seorang pemimpin ini harus memiliki kriteria yang baik agar dapat memberikan contoh yang baik kepada anggotanya. Seperti contohnya dalam sebuah kamar atau asrama putri di Pondok Pesantren Darussalam Bogor. Nah, di dalamnya itu terdapat suatu organisasi yang mana ada kepengurusan. Ya, ada yang namanya pengurus kamar. Pengurus kamar ini tidak hanya untuk mengurus kamar saja, akan tetapi mereka harus dapat mengayomi, membina, dan membimbing para anggota kamarnya. Peran mereka ini sangat berpengaruh dalam pembentukan kepribadian santri, karena pengurus kamar ini lebih banyak membersamai anak-anak dari tidur hingga tidur kembali. Jadi mulai dari bangun tidur, cara mengganti pakaian, cara makan, cara berbicara, bersosialisasi, hingga cara mencuci sekalipun itu biasanya akan dibimbing langsung oleh para pengurus kamar. Jadi pengurus kamar ini harus memiliki jiwa kepemimpinan yang baik agar terciptanya para anggota kamarnya yang baik pula. Dari penjelasan penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa peran seorang pemimpin dalam suatu organisasi sangatlah penting. Dalam organisasi industri, pemerintah, pendidikan, perdagangan, dan lain sebagainya. Dan peran seorang pemimpin juga dapat diartikan sebagai penunjuk arah, agen perubahan, serta pelatih. Kemudian, saran yang kami dapat sampaikan dalam penelitian kami yakni seorang pemimpin harus mampu menciptakan kesatuan tujuan dan juga arah dalam suatu organisasi atau kelompok.
Mereka yang menjadi pemimpin harus dapat menciptakan serta memelihara lingkungan internal dalam suatu organisasi atau kelompok agar sumber daya manusia yang terdapat dalam organisasi atau kelompok tersebut dapat digunakan secara tertuju dan juga secara menyeluruh dengan secara baik. Mungkin cukup sekian pemaparan dari penelitian yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.